Shalom adik-adik semua. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita patut mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat lagi beribadah dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Satu kali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyikan satu lagu lagi yaitu Bapa ku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Oke adik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri lagi, kita menyanyikan lagu Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan serta memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku
ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, serta memuji Tuhan bersama-sama. Oke adik, dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu adik-adik siapkan persembahannya baik-baik dan mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, dua persembahan akan digabungkan dengan doa syafaat. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagi satu lagu, Satu Jari Kananku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat genici. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Kak Henry akan memimpin kita dalam doa firman. Baik, shalom adik-adik. Ya, apa kabarnya ini? Puji Tuhan luar biasa ya. Ya, di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita semuanya sikap berdoa yang baik dan kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah berkumpul di pagi hari ini dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar firman yang nanti akan kami dengar bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan, kakak mau tanya dulu. Minggu lalu kakak Devi jelas cerita dari mana ya? Minggu lalu kakak Devi bercerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, kakak Devi bercerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Adik-adik yang ada Alkitab di rumahnya dibuka ya. Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Di atas perikop 2 macam dasar. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, kakak mau ajak kita semua untuk nonton video ini dulu. Dua orang hendak membangun rumah. Yang
persatu dengan susah payah menggali tanah dan menghancurkan batu demi membuat dasar yang kuat untuk rumahnya. Tapi kemudian datang seorang lain yang mengejek What in the pekerjaan. world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe. Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. Bapak yang membangun di atas pasir ingin agar pekerjaannya cepat selesai, sehingga dia mencari tanah yang mudah untuk dikelola. Dia memilih pasir karena lebih mudah untuk digali. Meski diperingatkan bahwa membangun rumah di atas pasir berbahaya, dia tetap tidak peduli. Maka mulailah mereka berdua bekerja membangun rumah. Dengan susah payah, mereka membangun rumah yang paling bagus sesuai dengan keinginan mereka. Benar saja, bapak yang membangun rumah di atas pasir selesai lebih cepat. Tapi apakah I'm rumahnya kuat? done. And just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing. Tepat sebelum hujan, bapak yang membangun rumahnya di atas batu berhasil menyelesaikan rumahnya. Lalu turunlah hujan, datanglah badai dan banjir. Lihat, karena hujan yang lebat, air sungai semakin tinggi dan meluap. Namun, bapak dengan rumah di atas batu tidak khawatir, sebab rumahnya aman di atas batu yang kokoh. Tapi, bagaimana dengan bapak yang membangun rumah di atas pasir? Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Tiba-tiba, air sungai yang meluap mulai masuk ke dalam rumah bapak itu. Karena fondasi rumah itu berada di atas pasir yang tidak kuat, sehingga air dengan mudah dapat melanda dan menggoncang rumah itu. Grab the rope. We don't need your help. Come on, Chad. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Please, please save him, please. Dengan mudah, air menghanyutkan dan menghempas serta menyapu bersih rumah yang didirikan di atas pasir yang lebat. Ya adik-adik tadi sudah mendengarkan dan menonton videonya kan? Ya, di video tersebut ada orang yang ingin membangun rumah, tapi ada yang bangun rumahnya di atas batu dan ada yang bangun rumahnya di pasir. Nah, pada pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa ada dua orang yang membangun rumahnya di batu dan ada orang yang membangun rumahnya di pasir. Orang yang membangun rumahnya di atas batu, rumahnya itu akan berdiri kokoh dan kuat. Jadi tidak ada
gangguan, tidak jika ada badai, topan, hujan, itu rumahnya tidak akan roboh. Sedangkan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, nah ketika hujan datang rumahnya itu akan hanyut karena pondasinya atau dasarnya itu dari pasir. Nah, kita bisa misalkan seperti ada dua anak sekolah minggu nih ya kan, mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi yang A ini dia mendengarkan tapi dia tidak melakukannya, sedangkan yang B ini dia mendengarkan dan melakukan firman itu. Apa yang firman Tuhan bilang seperti jangan melawan orang tua, tapi dia melawan orang tua, itu berarti dia mendengarkan firman Tuhan saja tapi dia tidak melakukannya. Sedangkan yang A ini dia mendengar dan melakukannya. Nah, contohnya seperti misalnya mama kasih tahu, rapikan dulu tempat tidurmu. Nah, terus dirapikan, itu artinya dia mendengar apa yang orang tua katakan. Ya, dia mendengar lalu dia melakukannya. Adik-adik, tadi kan kita sudah lihat ya kan, ada dasarnya yaitu batu dan pasir. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita mau memiliki dasar yang kuat agar ketika badai datang, ketika hujan yang besar datang, kita tidak gampang goyah dan kita tidak gampang roboh. Nah, bagaimana tuh caranya agar kita punya dasar yang kuat seperti rumah yang dibangun di atas batu tadi? Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa rajin berdoa dan melakukan firman Tuhan. Misalnya kita berdoa sebelum bangun tidur, bangun pagi kita harus berdoa. Makan berdoa, mau keluar berdoa, dan mau tidur pun harus berdoa. Iya, harus berdoa. Nah, dengan memiliki dasar yang kuat, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka kita harus rajin berdoa dan melakukan firman Tuhan. Dengan itu, ketika badai tadi datang, ketika ada angin topan datang, banjir datang, kita tidak gampang roboh dan kita akan tetap taat dan setia dengan Tuhan begitu, karena dasar kita ini sudah kuat. Ya, maka dari itu kita harus rajin-rajin berdoa dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman pada pagi hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi. Baik adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Orang Pandai Dirikan Rumahnya. Orang pandai dirikan rumah di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, lalu hujan turunlah. Hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, rumahnya tetap teguh. Orang bodoh dirikan rumah di atas pasir yang gampang hanyut, di atas pasir yang gampang hanyut, lalu hujan turunlah. Hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, hujan turun, banjir naik, rumah itu pun roboh. Kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dari Matius 7 ayat 24 yang berbunyi, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Ya adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menuntun dan menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap menyertai ibadah kami, mulai dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kepada semua anak-anak sekolah minggu, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Par. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom.